Bab 1424, 3 Harta Karun Bodhisattva. Retak, bentrok, energi murni terus mengalir ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir, menyebabkan suara berderak keluar dari tubuhnya. Di bawah aliran energi yang gila ini, Xiao Yan merasakan dou qi di tubuhnya yang telah habis benar-benar pulih. Terlebih lagi, dou qi yang terkandung di dalam tubuhnya tampak sedikit lebih padat dari sebelumnya. Pohon kuno bodhisattva yang menakutkan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat merasakan perubahan di tubuhnya. Energi di dalam pohon kuno bodhisattva ini sangat murni. Itu tidak memerlukan penyempurnaan apapun sebelum berubah menjadi dou qi yang bisa diserap seseorang. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva ini seperti air mancur dou qi yang tiada habisnya. Selama itu ada, seseorang tidak perlu khawatir tentang melelahkan dou qi seseorang. Tentu saja, ini bukan hal yang paling menakutkan. Pohon purba bodhisattva juga tampaknya mengandung kemampuan ekspansionis yang tidak jelas. Misalnya, jumlah dou qi yang dapat disimpan oleh tubuh Xiao yang telah diperbaiki, tetapi pohon kuno bodhisattva mampu sedikit meningkatkan kapasitas tetap ini. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva telah menyebabkan penyimpanan dou qi di tubuhnya berkembang sambil membantu pemulihan dou qi. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika kapasitas ini terus meningkat, apa yang disebut kemacetan dou sheng, atau dikenal sebagai aliran besar untuk menyeberang keterobosan ke kelas dou sheng, perlahan-lahan akan hilang karena ekspansi bertahap ini. Gemerisik-gemerisik. Sementara Xiao Yan merasa terkejut karena dou qi yang perkasa di dalam tubuhnya, pohon kuno bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Itu mengeluarkan suara gemerisik karena sepertinya mendesak Xiao Yan untuk terus menyempurnakan benih bodhisattva. Hei, pekerjaan pahit ini benar-benar berharga. Xiao Yan diam-diam memuji penyempurnaan ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi berani menunda lebih lama lagi karena dia sekali lagi melepaskan api surgawinya dan benih bodhisattva lainnya dilemparkan ke dalamnya. Dia secara alami tidak akan lagi pelit dengan dou qi-nya, dan ketika dou qi-nya benar-benar habis, pohon kuno bodhisattva akan membantunya mengisinya kembali. Pada saat yang sama, itu juga akan memberinya hadiah kaya tambahan. Di bawah dorongan manfaat yang menggoda ini, kelelahan dari penyempurnaan secara alami merupakan masalah yang tidak penting. Tubuh Xiao Yan saat ini dipenuhi dengan drive. Telapak tangan Xiao Yan berubah menjadi kuali. Nyala api yang ganas memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, dou qi di dalam tubuh Xiao Yan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan bantuan pohon kuno bodhisattva, air mancur dou qi ini, dia bisa menyia-nyiakannya tanpa khawatir. Benih bodhisattva berubah menjadi gumpalan udara yang menyegarkan karena pemurnian liar ini. Itu bangkit dari api dan memasuki pohon hijau zamrud. Pada saat yang sama, sulur uap hitam sekali lagi menghilang. Gemerisik-gemerisik. Pohon purba bodhisattva mengeluarkan teriakan gembira saat merasakan uap hitam berangsur-angsur menghilang. Itu mengayunkan cabangnya saat energi yang kuat dan murni terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, Xiao Yan yang lelah dihidupkan kembali. Melanjutkan! Xiao Yan tanpa sadar tertawa ketika dia merasakan bahwa tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan dou qi yang bahkan lebih kuat. Sebelum pohon purba bodhisattva bisa menyemangatinya, dia telah mengambil benih bodhisattva dan melanjutkan proses pemurnian. Ruang yang ditutupi warna hijau dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hebat. Tidak ada konsep waktu yang pasti di tempat ini. Xiao Yan hanya bisa mengingat dengan jelas bahwa pohon kuno bodhisattva telah membantunya memulihkan dou qi-nya sebanyak 28 kali. Batch pertama benih kuno bodhisattva telah sepenuhnya disempurnakan olehnya, tetapi benih kuno bodhisattva ini tidak sepenuhnya menghilangkan emosi negatif di dalam pohon purba bodhisattva. Oleh karena itu, Xiao Yan mampu mempertahankan ketenangannya ketika lusinan benih bodhisattva sekali lagi terbang keluar dari pohon kuno bodhisattva. Setelah memurnikan begitu banyak benih bodhisattva, benda langka ini, yang akan membuat orang luar menjadi gila, dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh Xiao Yan.
Singkatnya, Xiaoyan mati rasa. Namun, Xiaoyan juga memperoleh keuntungan yang relatif besar setelah memurnikan begitu banyak benih bodhisattva. Dou Qi yang dikeluarkan di dalam tubuhnya sudah berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Penyempurnaan semacam ini terus berlanjut. Xiaoyan tidak meminta untuk beristirahat. Sebaliknya, penyempurnaan telah menjadi rutinitas. Dia mengambil benih bodhisattva dan memurnikannya. Setelah itu, segumpal udara menyegarkan memasuki pohon purba bodhisattva. Kemudian, dia mengambil benih bodhisattva lainnya. Siklus ini berulang dan tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Siklus ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengulurkan tangannya dalam upaya untuk meraih benih bodhisattva, tetapi dia hanya menggenggam udara kosong. Saat itulah dia menemukan bahwa dia telah memurnikan semua benih bodhisattva di depannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia tidak meraih apa-apa. Matanya mendarat di pohon kuno bodhisattva di depannya. Dia secara kebetulan berhasil melihat gumpalan uap hitam perlahan merembes keluar dari pohon. Akhirnya berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Bas-bas! Setelah gumpalan uap hitam menghilang, pohon kuno bodhisattva zamrud tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Lampu hijau melonjak sebelum banyak sinar hijau menyilaukan meletus dari tubuh pohon. Mereka menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya menjadi semakin padat. Apakah itu benar-benar dihapus? Xiaoyan memandang pohon kuno bodhisattva. Pada saat ini, pohon kuno bodhisattva tidak diragukan lagi jauh lebih hijau zamrud daripada sebelumnya. Selain itu, hawa dingin gelap yang samar-samar terpancar darinya juga menghilang. Pohon kuno bodhisattva saat ini memberi seseorang perasaan misteri yang damai, ilahi, dan cerdas. Gemerisik-gemerisik. Salah satu cabang pohon kuno perlahan diperpanjang. Itu seperti tangan seseorang saat mengusap kepala Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan emosi gembira dari cabang pohon itu. Adalah baik bahwa emosi negatif telah sepenuhnya dihilangkan. Xiaoyan tersenyum. Dia juga menepuk cabang pohon purba bodhisattva. Setelah itu, kelelahan yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak, menyebabkan dia menutup kedua matanya. Selanjutnya, kepalanya juga menunduk. Kelelahan dari memurnikan benih bodhisattva selama periode waktu ini benar-benar terlalu besar. Meskipun pohon kuno bodhisattva telah membantunya dengan Dou Qi yang kelelahan jiwanya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Sekarang Xiaoyan akhirnya santai, kelelahan dari jiwanya yang telah dia tekan tiba-tiba muncul. Itu menyebabkan Xiaoyan tertidur. Bas-bas! Suara yang tidak biasa dipancarkan dari pohon kuno bodhisattva ketika melihat Xiaoyan menundukkan kepalanya dan tertidur. Cahaya zamrud segera meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menarik sosok duduk Xiaoyan. Saat keduanya melakukan kontak, banyak riak naik di tubuh pohon saat Xiaoyan perlahan bergabung dengannya. Dia menjadi seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak. Segera setelah Xiaoyan ditarik ke dalam pohon purba bodhisattva mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Gelombang riak yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial terkoyak. Banyak sosok yang menyedihkan dimuntahkan. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersama Xiaoyan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang aneh ini. Beberapa ketakutan tetap ada di banyak wajah mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi. Pohon kuno bodhisattva yang menakutkan, bahkan mereka yang sekuat Sun Er dan Hun Yu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Mereka mengingat ilusi dari sebelumnya dan tanpa sadar merasakan bentuk keringat dingin. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, mereka akan tetap berada dalam ilusi mereka selamanya. Semua orang secara bertahap pulih.
Baru kemudian mereka perlahan-lahan menarik keterkejutan di dalam hati mereka dan mulai mengamati tempat misterius ini yang dipenuhi dengan kehidupan yang berdenyut. Pohon kuno Bodhisattva. Tempat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, banyak pasang mata berkumpul di pohon kuno seperti batu giok di tengah. Suara terkejut tanpa sadar keluar dari mulut orang-orang ini. Setelah mengalami ilusi dari sebelumnya, mereka sangat takut dengan pohon kuno ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis daripada mati dalam ilusi. Xiao Yan gegel, mata semua orang yang hadir terfokus pada pohon purba Bodhisattva. Segera setelah itu, Sun Er mengenali sosok kurus di dalam batang pohon. Wajahnya berubah drastis. Xiao Yan, orang-orang yang tersisa melihat apa yang dilihatnya sementara ekspresi Sun Er berubah. Semua ekspresi mereka dengan cepat mengalami berbagai tingkat perubahan. Sun Er, jangan gegabah. Ini mungkin kesempatan yang bagus. Gu Qing yang meraih Sun Er dan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sun Er baru bangun setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia dengan benar mengingat ingatannya terkait dengan pohon kuno Bodhisattva ini. Sesaat kemudian, dia mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon purba Bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua adalah benih Bodhisattva, dan yang ketiga adalah memahami alam dunia melalui pohon purba Bodhisattva. Tidak sulit untuk memahami 2 harta pertama. Kedua harta itu adalah benda berwujud yang dimiliki oleh pohon purba Bodhisattva. Namun, yang ketiga agak kabur dan imajiner. Pohon purba Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Mereka yang telah mengalami reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Doudi. Meskipun ini hanya rumor, masih ada banyak ahli yang menjadi gila karena legenda yang tidak jelas ini. Doudi adalah level tertinggi yang hanya ada dalam legenda. Bab 1425, bangun. Setiap pasang mata di ruang yang dipenuhi kehidupan ini berkumpul pada Xiao Yan yang telah dipeluk oleh pohon kuno. Mata mereka relatif panas. Mereka yang bisa datang ke tempat ini secara alami telah mendengar tentang 3 harta Bodhisattva. Apa yang disebut meditasi di bawah pohon purba Bodhisattva ini mungkin tampak sangat kabur dan tidak terdeteksi, tetapi potensi yang dapat diberikannya menyebabkan seseorang menjadi gila. Bagaimana orang ini akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu terlebih dahulu? Ekspresi Jiu Feng suram. Bahkan dengan karakternya, dia tidak bisa mengendalikan rasa cemburu yang memenuhi perutnya. Dia lebih suka manfaat besar ini diberikan kepada siapapun kecuali seseorang yang tidak disukainya. Senyum hangat, yang biasanya tergantung di samping wajah Hun Yu, berkurang secara signifikan sementara ekspresi Jiu Feng muram. Jari-jarinya terus bergesekan satu sama lain. Jelas, emosi di hatinya tidak setenang dia muncul di permukaan. Tidak ada yang bisa tetap tenang jika seseorang bisa mendapatkan potensi yang begitu besar. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan memanggil para ahli dari klan menggunakan token giok spasial di luar. Pada saat ini, Hun Yu merasa penyesalan terbentuk di dalam hatinya. Jika dia tidak khawatir bahwa para ahli dari klan Gu akan campur tangan, dia akan menghancurkan token giok spasial dan memanggil para ahli dari klan Hun untuk membunuh Xiao Yan saat dia keluar dari gelombang binatang buas. Karena Xiao Yan bersama klan Gu, Hun Yu tidak bisa menyerangnya dengan paksa. Bagaimanapun, Hun Yu mengerti bahwa orang-orang dari klan Gu ini juga memiliki token giok spasial untuk memanggil ahli klan mereka. Jika mereka akhirnya terjerat satu sama lain di luar pohon, mereka hanya akan menguntungkan yang lain. Hanya pada saat inilah Hun Yu merasakan penyesalan di hatinya, tetapi sudah terlambat. Ruang di tempat ini adalah dunia yang diciptakan. Tidak mungkin riak spasial dibuat di sini, jadi dia tidak bisa memanggil para ahli dari klan Hun. Mata Hun Yu berkedip. Dia tiba-tiba menatap Jiu Feng. Keduanya saling melirik. Mereka mampu mendeteksi rasa dingin yang gelap di mata pihak lain,
dan dagu mereka dicondongkan dengan lembut dengan cara yang tidak terlihat oleh orang lain. Bang! Hun Yu dan Jiu Feng tiba-tiba bergerak setelah dagu mereka diturunkan. Mereka berubah menjadi dua garis hitam dan muncul di bawah pohon kuno Bodhisattva dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Keduanya mengedarkan douqi di tubuh mereka saat mereka dengan kejam menyerang Xiaoyan yang telah dipeluk oleh pohon. Dari kelihatannya, mereka berencana membangunkan Xiaoyan dengan paksa dari tidurnya. Hun Yu, beraninya kamu! Kelompok Sun Er mendeteksi tujuan mereka saat kedua sosok itu melesat. Ekspresi mereka berubah drastis. Dua sidik jari dengan cepat terbentuk di depan Sun Er oleh nyala api emas. Kedua sidik jari ini dengan cepat melesat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Namun, keduanya memutuskan untuk mengabaikan serangan Sun Er. Douqi yang menakutkan hadir di tangan mereka saat mereka dengan kejam membanting ke arah pohon kuno Bodhisattva. Bang! Suara teredam dipancarkan ketika angin palem yang ganas mendarat di pohon kuno Bodhisattva. Sebelum senyum muncul di wajah Hun Yu dan Jiu Feng, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tempat telapak tangan mereka mendarat. Guru! Kejutan dengan cepat melonjak ke mata Hun Yu dan Jiu Feng karena kekuatan pembalasan yang menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan mengerikan itu tanpa rasa takut menyerang tubuh mereka. Semua pertahanan douqi mereka runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Mereka memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat Hun Yu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Mereka dengan cepat melihat pohon kuno Bodhisattva dengan sedikit terkejut. Hal ini memang luar biasa. Hah! Mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiaoyan di pohon kuno Bodhisattva. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia tidak terbangun. Matanya yang sedingin es mengayun ke arah Hun Yu dan Jiu Feng saat nyala api keemasan muncul di dalamnya. Para ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix terkejut setelah melihat mata Sun Er. Mereka buru-buru mengumpulkan Hun Yu dan Jiu Feng yang telah berdiri. Melihat situasinya, mereka tampaknya siap untuk terlibat dalam pertarungan besar dengan perselisihan sekecil apapun. Sun Er, jangan gegabah. Gu Qingnya menghentikan Sun Er. Matanya memandang kelompok Hun Yu dengan sikap tidak bersahabat. Klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix jelas bekerja sama. Akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah. Yang terpenting, keributannya akan terlalu besar jika mereka benar-benar bertarung. Mereka akhirnya akan kehilangan lebih dari yang mereka dapatkan jika mereka membangunkan Xiaoyan dari kondisinya. Sun Er juga menyadari keberadaan Gu Qing yang kekhawatiran di hatinya. Oleh karena itu, dia mengangguk dan perlahan menarik matanya yang sedingin es. Matanya segera beralih ke Xiaoyan yang duduk di pohon dengan mata tertutup. Blah. Hun Yu dan Jiu Feng menghapus jejak darah dari sudut mulut mereka. Mereka memandang Xiaoyan yang terus diam di pohon. Ekspresi gelap dan serius muncul di wajah mereka. Tidak terduga bahwa mereka tidak dapat membangunkannya dari tidurnya bahkan dengan serangan gabungan mereka. Sepertinya pohon purba Bodhisattva melindunginya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini? Hun Yu dan Jiu Feng jelas menyadari bahwa kekuatan pembalasan dari sebelumnya telah dilepaskan oleh pohon kuno Bodhisattva. Jika tidak, hanya dengan kekuatan Xiaoyan saja, tidak mungkin baginya untuk melawan mereka berdua. Namun demikian, mereka tidak berdaya meskipun menyadari fakta ini. Setelah pertukaran sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua orang di sini, tidak mungkin bagi mereka untuk merusak daun di pohon kuno Bodhisattva. Terlepas dari seberapa cemburu yang mereka rasakan di hati mereka, mereka hanya bisa menonton karena perlindungan yang ditawarkan oleh pohon purba Bodhisattva. Suasana ruang tampak suram setelah Hun Yu dan Jiu Feng menjadi sunyi. Ada dua pihak yang tidak saling berhadapan.
kelompok lain yang tidak termasuk dalam 3 faksi tidak berani campur tangan secara acak dalam pertarungan seperti itu. Mereka berdiri jauh dan mencari metode untuk pergi. Pohon kuno Bodhisattva ini tampaknya memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Aku ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiao Yan seharusnya juga jatuh ke dalam ilusi. Gu Qing yang melirik kelompok Hun Yu sebelum menoleh untuk berkomentar kepada Sun Er. Sun Er sedikit mengangguk. Dia berkata, sepertinya tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Saya mencoba sebelumnya, tetapi saya tidak dapat merobek celah spasial sekecil apapun. Saya khawatir kita hanya bisa menunggu Xiao Yan Gege terbangun. Gu Qing yang mengangguk. Dia juga telah melakukan upaya. Ruang di tempat ini ternyata sangat kuat. Meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menciptakan riak spasial terkecil sekalipun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang merobek ruang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Setidaknya kekuatan hidup di tempat ini sangat padat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunggu beberapa saat. Cai Ling juga membuka mulutnya untuk berbicara pada saat ini. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Xiao Yan dan pergi. Namun, kita harus tetap berhati-hati terhadap orang-orang itu selama periode waktu ini. Iya, kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Hun Yu dan gengnya jelas memiliki beberapa pikiran buruk. Meskipun itu hanya legenda, mereka sangat tidak mau membiarkan Xiao Yan mengalami reinkarnasi dan pengetahuan dari pohon kuno Bodhisattva, terutama jika itu memungkinkan dia untuk mendapatkan potensi untuk mencapai kelas Dou Di. Mengingat sikap kedua belah pihak, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xiao Yan mencapai tahap itu. Konsep waktu di dalam tempat misterius ini sangat kabur, tetapi tidak ada yang bisa membuat celah spasial untuk melarikan diri. Semua orang masih merasakan ketakutan karena ilusi yang sangat hidup dari sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar berani bertindak liar di tempat ini. Meskipun sedikit membosankan, setidaknya itu nyata. Jika seseorang terjebak dalam ilusi itu lagi, mustahil untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Perasaan itu sangat menakutkan. Seiring waktu terus mengalir, semua orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan mereka. Energi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang besar. Itu adalah suplemen yang bisa menyehatkan siapapun. Terlebih lagi, jika seseorang menggunakan energi ini untuk menyembuhkan lukanya, itu bahkan akan dapat menghilangkan luka tersembunyi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, semua orang mulai memasuki kondisi pelatihan saat mereka menunggu. Mereka semua diuntungkan selama periode waktu ini. Tentu saja, kelompok Sun Er secara alami telah mengalokasikan beberapa orang untuk memantau kelompok Hun Yu saat mereka berlatih. Mereka siap untuk langsung beraksi setelah ada masalah. Untungnya, setelah mengalami kekuatan pembalasan, Hun Yu dan Jiu Feng mengerti bahwa tindakan gila apapun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mereka tidak diam-diam menyerang selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan perlahan berlalu di tempat ini di tengah pelatihan yang membosankan ini. Pohon purba Bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Xiao Yan, yang tetap duduk di dalam, seperti nyamuk yang membeku dalam damar. Dia tidak bergerak dan bahkan auranya telah menghilang dari indera semua orang. Terkadang, bahkan kelompok Sun Er akan merasa panik di hati mereka. Untungnya, mereka masih mempertahankan pemikiran rasional mereka dan tidak melakukan apapun karena kepanikan ini. Meskipun mereka mempertahankan akal sehat mereka, yang lain tidak nyaman dan mulai menjadi gila dengan aliran waktu. Lagi pula, tidak ada yang mau terjebak di tempat ini selamanya. Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara mereka dan seorang tahanan? Iritasi ini berlanjut selama 7 hari sebelum beberapa orang akhirnya tidak dapat menahan kegilaan di hati mereka. Mata orang-orang ini memerah, dan mereka bersiap untuk bertarung dengan pohon kuno Bodhisattva ketika sosok manusia yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar.
Mata itu, yang telah tertutup selama sebulan, perlahan terbuka di depan banyak tatapan terkejut. Bab 1426, Reinkarnasi 100 Kehidupan, 9 Puncak Perubahan. Ruang ini, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup, tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon bodhisattva kuno perlahan membuka matanya. Semua orang melihat sepasang mata hitam pekat di dalam pohon kuno bodhisattva. Pada saat itu, semua orang sepertinya melihat ekspresi berpengalaman lama yang sepertinya telah melihat semua yang ada di dunia. Perasaan semacam ini berasal dari jauh di dalam jiwa orang itu dan tidak mungkin untuk ditiru. Xiao Yan gege. Sun Er menatap Xiao Yan yang telah membuka matanya. Murid-muridnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Mata orang ini benar-benar menembus orang lain. Kelompok Hun Yu saling bertukar pandang. Mereka merasakan perasaan yang berbeda dari yang lain. Dari indera mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah terpapar pada Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Perasaan ini penuh dengan ketidaknyamanan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan yang masih dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva. Mereka hanya membaca tentang mereka yang dapat berlatih di bawah pohon kuno bodhisattva dalam beberapa teks kuno. Oleh karena itu, mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan ini. Xiao Yan, yang berada di bawah pohon kuno bodhisattva, memiliki ekspresi kehilangan total di depan banyak pasang mata. Matanya perlahan menyapu mereka semua. Akhirnya, mereka berhenti di grup Sun Er. Mata itu, yang dipenuhi dengan pengalaman dan usia, mulai mengungkapkan kilatan akrab. Sun Er, Xiao Yan perlahan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, suara agak serak yang berisi nada tua perlahan-lahan ditransmisikan dari pohon kuno bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara ini tanpa sadar berubah. Nada ini benar-benar berbeda dari nada Xiao Yan di masa lalu. Namun, ekspresi tua dan berpengalaman yang menembus mata Xiao Yan perlahan ditarik setelah suara tua ini terdengar. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Ekspresi lama dan berpengalaman telah benar-benar menghilang, seolah-olah telah masuk jauh ke dalam jiwa Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Hah! Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah ekspresi tua dan berpengalaman ini menghilang. Dia perlahan menghembuskan seteguk uap hijau zamrud. Segera setelah itu, dia berdiri dari pohon kuno bodhisattva dan perlahan melangkah maju di depan mata banyak orang. Riak terbentuk di permukaan pohon kuno bodhisattva ketika tubuh Xiao Yan menyentuhnya. Tubuhnya tampak seperti cairan saat perlahan-lahan meluncur melalui pohon kuno bodhisattva yang sangat keras. Aku akhirnya kembali. Xiao Yan meregangkan pinggang malasnya setelah berjalan menjauh dari pohon kuno bodhisattva. Tawanya yang jernih membuat kelompok Sun Er menghela nafas lega. Untungnya, ini adalah suara lama Xiao Yan. Xiao Yan gege, kamu baik-baik saja. Sun Er dengan cepat melangkah maju. Matanya yang cantik terus menyapu Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut hitam mulus Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Di mata orang lain, dia sepertinya hanya menghabiskan 1 bulan di dalam pohon kuno bodhisattva. Namun, dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon kuno bodhisattva. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi itu. Untungnya, dia telah melalui pengalaman dengan hati yang teguh dan akhirnya kembali. Dalam waktu sebulan yang singkat, dia telah mengalami terlalu banyak nyawa dan terlalu banyak kematian. Tingkat bahayanya jelas tidak berbeda dengan bertarung dengan Dou Sheng asli. Sun Er tidak menghindar saat dia menatap mata Xiao Yan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang dialami Xiao Yan, dia yakin akan satu hal, pelatihan 1 bulan ini tidak semudah yang dia tunjukkan. Karena Xiao Yan tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tentu tidak akan bertanya. Terima kasih. Xiao Yan menoleh.
Matanya beralih ke pohon kuno Bodhisattva. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa, gemerisik-gemerisik. Pohon kuno Bodhisattva, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama sebulan, tiba-tiba bergoyang ketika mendengar ucapan terima kasih Xiao Yan. Itu mengeluarkan suara gemerisik, menyebabkan semua orang merasa kagum. Benda ini sebenarnya memiliki kecerdasan, tetapi tidak mau repot dengan mereka. Auramu, sepertinya aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisakah Anda menerobos ke kelas Ban Sheng? Gu Qing yang berjalan ke depan dan bertanya dengan lembut. Nada suaranya mengandung ketidakpercayaan karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura Xiao Yan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Ban Sheng di klan tidak pernah berikan padanya. Bagaimana bisa semudah ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong kepada Gu Qing Yang. Saat ini dia belum melakukan terobosan ke kelas Ban Sheng. Dia hanya puncak perubahan ke-9 Douzun. Tentu saja, dalam 1 bulan kali dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain bahkan dengan 1 dekade pelatihan. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain adalah 1 abad baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk memperbaiki douqinya dan berulang kali mengompresnya. Baru kemudian douqi di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Douzun. Kecepatan seperti ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya, itu relatif lambat. Namun, Xiao Yan juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang diperolehnya dari nol. Bahkan kekuatan yang diperoleh dari pelatihan reinkarnasi ini telah berulang kali ditekan olehnya. Dia tidak berani membiarkan kekuatannya melambung terlalu banyak. Ambisinya sangat besar, dan dia tidak ingin mengorbankan keuntungan masa depannya untuk beberapa keuntungan kecil. Gu Qing yang terkejut saat melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Gu Qing yang saat ini tidak dapat melihat melalui Xiao Yan. Xiao Yan menarik matanya. Dia tiba-tiba menoleh ke Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan douqi di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiao Yan menoleh. Mata mereka dingin saat mereka dengan hati-hati menatapnya. Mereka semua akan menyerang jika Xiao Yan menunjukkan tindakan yang tidak biasa. Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Xiao Yan ketika dia melihat reaksi keduanya. Jika dia bertemu dengan keduanya sebelum memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia pasti akan sangat takut pada mereka, tetapi sekarang ketakutan ini telah sepenuhnya hilang karena dia saat ini benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan keduanya di telapak tangannya. Kekuatan besar yang melonjak di dalam tubuhnya memberi Xiao Yan perasaan sederhana ini. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat senyum di wajah Xiao Yan, terutama Hun Yu. Senyum hangat yang selalu hadir di wajahnya telah memucat. Ekspresi gelap memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Xiao Yan saat ini. Selain orang gila dalam klan Hun, Xiao Yan di depannya sekarang adalah orang kedua dari generasi yang sama yang memberinya perasaan bahaya yang samar-samar ini. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi Jiu Feng suram. Jika dia tahu bahwa Xiao Yan akan mengalami kesempatan yang begitu beruntung, dia tidak akan menahan diri saat pertama kali mereka bertemu. Dia akan campur tangan dan membunuhnya, dan kemudian masalah sekarang tidak akan terjadi. Namun, Jiu Feng tidak menyadari bahwa semua orang yang hadir masih akan terjebak dalam ilusi jika Xiao Yan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif dari elit Du di dari pohon kuno Bodhisattva. Di masa depan, mereka semua akan berakhir dengan nasib yang mirip dengan boneka Ban Sheng yang mereka temui sebelumnya. Bas-bas! Cahaya hijau zamrud tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiao Yan. Sesuatu sepertinya dimuntahkan. Rombongan Hun Yu buru-buru mundur saat melihat pohon purba Bodhisattva bergerak. Mereka sudah mengalami betapa menakutkannya itu.
Secara alami, mereka tidak berani meremehkannya. Namun, suara teredam lembut muncul berulang kali dari dalam pohon bodhisattva kuno sementara mereka menarik banyak titik cahaya hijau zamrud yang dimuntahkan darinya. Akhirnya, titik-titik cahaya ini tetap menggantung di udara seperti bunga yang dihamburkan oleh peri. Benih bodhisattva! Semua orang terkejut ketika mereka melihat titik-titik cahaya ini. Banyak seruan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Mereka sebenarnya adalah semua benih bodhisattva. Kelompok Hun Yu juga melihat titik cahaya zamrud dengan kaget. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pohon purba bodhisattva akan memuntahkan lebih dari 20 benih bodhisattva ini yang sangat langka di dunia luar. Merebut! Mata kebanyakan orang memerah setelah merasa kaget. Banyak doukis yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar meraih titik-titik lampu hijau ini. He! Xiao Yan hanya tertawa setelah melihat mata merah kelompok Hun Yu. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan titik-titik lampu hijau itu sepertinya telah dipanggil. Mereka mengeluarkan suara swoosh saat mereka menghindari tangan orang-orang yang mencoba meraihnya. Mereka semua berkumpul di tangan Xiao Yan setelah beberapa kilatan. Terima kasih atas hadiahmu, saudara bodhisattva. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ke pohon purba bodhisattva setelah meraih benih bodhisattva ini. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Beberapa benih kuno bodhisattva di tangannya melesat keluar dan muncul di depan Sun Er, Cai Lin, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya yang lain. Saudara Xiao, terima kasih. Gu Qingyang, Gu Xing, dan beberapa orang lainnya memandang benih bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Mereka tanpa basa-basi meraihnya sebelum menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih kepada Xiao Yan. Haha, tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekelompok orang bermata merah sebelum menjentikkan jarinya sekali lagi. Sepasang benih bodhisattva terbang keluar dan berhenti di depan beberapa ahli netral. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli terkejut. Mereka buru-buru meraih benih bodhisattva di depan mereka saat ekspresi bersyukur muncul di mata mereka. Mereka dengan cepat bergerak ke samping. Mereka sangat menyadari bahwa Xiao Yan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah selanjutnya. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng sedang melihat Xiao Yan yang sedang membagikan benih bodhisattva dengan ekspresi muram. Sebuah cahaya merah berkedip di mata mereka. Bajingan, kamu meminta untuk mati. Jiu Feng akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya saat lampu merah di matanya menjadi lebih pekat. Teriakan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar ruang ini.